Jemaah sholat subuh Masjid Imam Bonjol yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beribadah sholat subuh secara berjamaah. Kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid dan lain sebagainya. Itu bukan karena kita yang hebat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menolong kita. Sebagaimana firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, kita nggak akan mampu menyembah Allah tanpa pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu puasa kalau Allah nggak tolong. Kita nggak akan mampu ke masjid kalau Allah nggak tolong. Kita nggak akan mampu sholat malam kalau Allah tidak menolong. Tanpa Allah kita nggak akan mampu apa-apa. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa, sehingga tidak akan memunculkan sifat ujub pada diri kita. Jamaah rahimakumullah, di ceramah subuh singkat ini kami ingin menyampaikan tentang manusia-manusia yang dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau kita buka di dalam hadis, Allah kalau menghendaki baik seseorang bukan diberi harta, bukan diberi dunia, dan bukan diberi materi. Sekali lagi, dunia itu bukan tanda kebaikan dari Allah, dan juga bukan tanda cinta dari Allah, bukan pula tanda keberkahan dari Allah. Jadi jangan mengira ketika seseorang dunianya bertambah terus mengira alhamdulillah ya uripku tambah berkah, jadi termasuk dicintai Allah. Salah. Ya, tanda cinta, tanda berkah dari Allah itu bukan lewat materi. Andai tanda cinta dan tanda berkah dari Allah itu lewat materi, maaf, banyak orang yang maksiat, orang yang fasik, orang zolim, bahkan orang kafir yang nggak percaya Tuhan pun dibukakan pintu materi, pintu rezeki, pintu dunia. Orang itu kafir tapi kok dunianya banyak. Orang itu padahal nggak kenal sama Tuhan, nggak kenal sama Allah, jauh sama Allah, ora percaya sama Allah, kok dunianya banyak. Karena memang ketika Allah memberi dunia kepada seseorang itu tidak ada tanda apa-apa. Setidaknya ada dua. Satu, bisa istidraj, dua, bisa karunia dari Allah. Istidraj manakala seseorang bertambah dunia, dia tambah jauh dari Allah. Bisa karunia kalau dia bertambah dunia, dia tambah dekat sama Allah. Sebagaimana Allah juga memberikan dunia kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, dunia kepada sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau simpel aja, Ustadz saya tambah kaya, saya ini diistidraj atau tidak? Ya simpel, Anda yang bisa menilai diri Anda. Anda ketika bertambah dunia, tambah dekat sama Allah atau tambah jauh? Kalau tambah jauh, itu hanya bom waktu saja, itu istidraj, dilulu di ujung, ya. Tapi kalau tambah dekat sama Allah, tambah punya mobil, tambah digunakan untuk ke masjid, ke majelis ilmu, ke tempat-tempat baik, maka insya Allah harta yang dia peroleh merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengira orang kalau dikehendaki baik itu diberi dunia, karena dunia itu rumusnya dikasih oleh Allah kepada siapapun. Yang taat, yang maksiat dikasih dunia, yang beriman dikasih dunia, yang kafir dikasih dunia, yang kerja dikasih dunia, yang nggak kerja pun dikasih dunia. Bahkan binatang pun dikasih dunia. Surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan berapa banyak binatang yang melata di muka bumi, Allah yang menjamin rizkinya. Atau surat 29 ayat 160, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul basir. Betapa banyak binatang yang melata di muka bumi ini tidak bisa mencari rizkinya, Allah yang menjamin rizki, menjamin materinya. Karena memang dunia itu diberi oleh Allah kepada siapapun. Dunia itu nggak ada hubungannya dengan sholat. Dunia secara nominal, buktinya sing ra sholat akeh sing sugih. Dunia nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Buktinya banyak orang yang tidak berpendidikan lebih kaya daripada orang yang mengenyam bangku pendidikan. Ada orang lulusan SMA, lulusan SD, SMP gitu, mempekerjakan S3, S2 gitu kan. Dunia tidak ada hubungannya dengan taat atau maksiat. Buktinya banyak orang maksiat tapi dunianya bertambah. Di sini ada yang maksiat enggak?
Tidak ada ya, adanya mak seliut ya, seliut meremelek ya. Subuh-subuh gini banyak yang mak seliut. Itu pun juga dikasih dunia walaupun seliut ya. Karena dunia itu di surat Al-Imran 35, innallaha yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahasa kasarnya sak karepe Allah. Sing iki luwih sugih, sing gak salat luwih sugih, sing salat luwih melarat. Ya kan, sing taat luwih melarat timbangane sing maksiat, itu terserah Allah. Itu kehendak Allah. Karena dunia itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Saking tidak ada harganya, semua dikasih dunia ya. Dalam sebuah hadis, ya laukana tid dunya ta'dilu janaha ba'udah masaka kafiran syarbatama. Andai dunia itu ada nilainya senilai setara dengan sayap nyamuk sebelah, Anda tahu nangkep nyamuk, nangkep lalat, ambil sayap sebelahnya, berharga atau tidak? Tidak ada harganya kan, dibuat kan, alah atase sayap nyamuk iki apa. Dunia itu seperti itu, saking nggak ada harganya, orang kafir pun dikasih dunia. Kalau dunia itu sesuatu yang berharga, pastilah hanya orang-orang beriman yang diberi dunia. Pastilah hanya orang solih, orang yang hafal Quran, yang ahli puasa, yang ahli qiyam, yang ahli tahajud, itu pasti hanya dikasih dunia. Andai dunia itu sesuatu yang berharga. Kalau dunia itu sesuatu yang berharga, hanya orang-orang taat saja yang dikasih dunia. Buktinya Nabi saja yang sudah maksum, yang sudah paripurna dijamin masuk surga saja, itu beliau tidak dikasih dunia. Beliau malah milih hidup miskin. Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad SAW itu kaya atau miskin, jawabannya simpel. Beliau pernah mengalami 2 episode kehidupan. Beliau pernah kaya, beliau pernah miskin. Beliau kaya sebelum diangkat menjadi Rasul. Beliau kaya sebelum diangkat menjadi Nabi. Masih ingat dulu waktu melamar Khadijah, istri pertama beliau, seorang janda 2 kali. Jadi Nabi Muhammad suami yang ketiga. Itu Nabi SAW memberikan mahar kepada Khadijah dengan mahar 20 ekor onta muda, ditambah 12,5 ukiah emas, 12,5 ons emas murni. Anda bisa hitung kalau misalnya 1 ekor onta muda 40 juta gitu aja ya. Itu berapa itu? 40 kali 20, 800 juta. Setara dengan 2 Toyota Innova Reborn tipe V ya, tipe V Matic Diesel warna abu-abu ya. Insyaallah. Jadi setara dengan 2 mobil ya. Tambah 12,5 ons emas. Ibu-ibu dulu dilamar bapak ya arek mahar ya wong. Podo ya, seperangkat alat sulap. Karo Quran sajadah ya, karo Quran ra tau diwaca Quran ya. Mahar itu rata. Nah, Nabi dulu ngelamar Khadijah itu maharnya sensasional ya, emas 12,5 ons, berapa miliar itu kalau sekarang dikuruskan tuh berapa miliar rupiah. Sebuah mahar yang jarang sekali dilakukan oleh seorang pemuda ketika menikahi seorang wanita. Jadi Nabi pernah kaya dan Nabi juga pernah miskin ya, pernah miskin. Dan miskinnya Nabi itu setelah diangkat menjadi Rasul. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan miskin itu terbagi menjadi 2. Al-faqru itnani, al-faqru ikhtiyari, ada fakir pilihan, ada yang fakir iddirori, fakir emergensi, fakir terpaksa. Fakir pilihan itu apa? Dia sebetulnya bisa kaya, tapi dia milih hidup miskin. Sakjane wong iki iso tuku maning perumahan, sakjane mobilnya iso sing apik, tapi dia milih ning kampung, dia milih hidup sederhana. Dia tuh miskinnya pilihan. Jangan manusia sekarang ya, Rasulullah saja yang pasti ya, yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah maksum. Beliau ditawari oleh malaikat Jibril agar gunung Uhud dirubah menjadi emas. Beliau mau atau tidak? Beliau tidak mau. Ya, untuk apa wahai Jibril? Saya itu hidup di dunia hanya mampir, hanya numpang berteduh, bagaikan seorang musafir. Beliau ditawari emas, bukit jadi emas, beliau nggak mau. Ini menunjukkan beliau itu lebih milih hidup miskin. Bahkan Nabi SAW sering membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadisnya beliau sering berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin. Atau kita baca bersama-sama mungkin ya. Walaupun nggak ngerti arti ini kok ngeri ngono ya.
pakai miskin ya. Sebab beberapa jamaah tak kon maca bareng ora wani ya. Allahumma ya Allah, ahyini miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'azumrotil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Masya Allah. Nabi aja pengen hidup miskin, mati miskin, dan kumpul bersama orang-orang miskin. Ya, ada yang menerjemahkan tawaduk miskin di sini. Yang jelas miskinnya beliau itu pilihan. Beliau itu sebetulnya bisa kaya, ya, tapi lebih milih miskin. Kenapa? Karena masih ingat kan dulu ada sahabat Abdurrahman bin Auf, begitu mendengar hadis Nabi SAW, yadkhulu fuqara al-muslimin qabla aghniyaihim bi khamsati mi'ati amin. Orang-orang miskin nanti masuk surga duluan sebelum orang kaya, ya, di surga sejauh jarak 500 tahun. Insyaallah. Bi khamsati mi'a amin, 500 tahun. Jadi orang miskin masuk surga, baru orang miskin muslim ya masuk surga, baru orang kaya muslim masuk surga. Dengan catatan ini orang miskin yang solih, ya. Tapi kalau boleh dikasih pilihan, miskin solih sama kaya solih, mending mana? Mending kaya solih kalau boleh dikasih pilihan. Karena kalau ada orang miskin solih, ya, kesolihannya dipek dewe. Misalnya orang ini miskin, bahkan suami istri miskin, ya, saking miskinnya namanya misnan, miskin keturunan, ya. Saya ngedok miskin lahir batin. Jadi saking miskinnya dua-duanya, ya. Dia miskin tapi solih, dia ahli tahajud, ahli puasa, ya, ahli puasa Daud, ahli baca Quran, pahalanya dipek tuh, dipek dewe, ya. Tetapi kalau ada orang kaya solih, kesolihannya itu banyak yang menikmati, ya kan. Insyaallah kalau ada orang kaya solih jadi masjid, jadi majelis ilmu, jadi Islamic Center, masya Allah, ngasih buka bersama, ya, masya Allah. Berarti kalau boleh dikasih pilihan, ya mending milih kaya solih. Tapi begitu mendengar hadis ini, jamaah rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf itu ketakutan. Karena Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kaya raya, sing sugih. Sampai begitu dengar engko wong sugih iku mlebu surga keri-keri sakwise wong miskin, wong melarat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tuh pingin melarat. Tapi Allah takdirkan manusia itu ada dua, Pak, secara ekonomi. Ono sing ora iso melarat, ono sing ora iso sugih. Sing ora iso melarat contoh yang sudah terjadi, Abdurrahman bin Auf. Ini tipe manusia yang tidak bisa miskin. Jadi sugih terus. Sampai begitu dengar hadis ini, ceritanya kan Abdurrahman bin Auf itu memberikan ngentekno donyoi. Dia uangnya itu dihabiskan ono wong dodolan kurma busuk gitu ya, ceritanya itu ya. Ada kurma busuk, wis tak tukune piro? Sekian juta, wis tak bayar lego. Abdurrahman bin Auf duwe entek digawe tuku kurma mambu. Sapa arep nuku? Sapa arep nuku kurma bosok? Qadar Allah, karena memang Allah takdirkan Abdurrahman bin Auf ini manusia yang tidak bisa miskin. Saat itu ada di sebuah negeri terjangkit sebuah wabah. Kalau di zaman Nabi itu taun ya. Taun itu ya wallahu alam ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin sekedar virus ya. Kalau taun itu kena pagi mati sore, kena pagi mati sore. Sekujur tubuh bersentuh sebelah nular sobat. Kalau sekarang kan masih isoman gitu kan, isolasi mandiri 14 hari dan kemungkinan matinya masih kecil gitu kan kalau di persentase secara data. Ya. Nah, dulu ceritanya ada kena wabah sebuah negeri. Dan tabib di antara mereka mengatakan wabah ini bisa hilang hanya dengan kurma busuk. Dan tahukah Anda yang punya kurma busuk saat itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan hukum ekonomi berlaku, harga semakin dibutuhkan maka semakin mahal. Jadi tukune 100 juta misalnya dibeli 1 miliar ya, untung 10 kali lipat ya. Itu kisah orang yang tidak bisa miskin. Abdurrahman bin Auf kan ada hadisnya itu kan. Dan di antara hambaku, hadis qudsi yang cukup panjang ya. Dan di antara hambaku ada yang kutakdirkan dia soli ketika miskin, sehingga ketika dia berdoa minta kaya, aku tak akan memberi kekayaan. Dan juga ada di antara hambaku yang kutakdirkan solihnya itu pas kaya. Dia pingin miskin, aku gak kasih kemiskinan. Ku biarkan dia kaya, digerojok dunia. Jadi
saya itu bagusnya kaya atau miskin, ya gampang. Anda solinya di posisi mana? Kan kadang ada kan orang miskin soli Pak, dia njaluk sugih gak dikei-kei. Kenapa? Allah tahu kalau dia kaya nanti dia nggak soli lagi. Ono kan wong sregep ning masjid pas melarat, begitu sugih titik lu gak ketok ning masjid, gitu kan? Mobil baru nyewa lu subuh serah ketok, ya. Iya memang orangnya memang bakat melarat, ya. Lah iso melarat sak terusnya ya. Karena dia solinya pas miskin, betul. Ada kalanya memang seperti itu, dan ada kalanya pula orang itu solinya pas kaya, Masya Allah. Mungkin tidak asing ya nama Pak Yusuf di tengah-tengah kita. Saya salut banget kalau seperti itu. Yang nyumbang nasi kebuli, masih ingat di masjid-masjid itu kan beliau Pak Yusuf yang punya PT Saudaraku. Ini kan kita harus hasad sama orang seperti ini kan, ya, karena orang baik kita. Beliau kan, bayangkan, saya pernah nanya itu kalau di Masjid Al-Ikhlas Raya Langsep itu dicatat satu sekali buka puasa itu berapa, 15 nampan. Saya pernah tanya satu nampan harganya berapa, kurang lebih 300 sampai 350. Nah kalau 300 kali 10 aja sudah 3 juta ya, 15 4 juta setengah, 5 juta lah. Belum itu baru satu masjid, belum masjid-masjid yang lainnya, belum tinggal ngali 1 bulan, Masya Allah. Dan Allah malah gerojok dengan berbagai macam dunia, karena dia itu solihnya pas kaya. Makanya jemaah rahimakumullah, Anda cek Anda ini solihnya di posisi mana, pas sugih apa pas melarat ya. Lelek pas miskin solih ya wis istiqomah miskin ya, istiqomah kok melarat ya. Kalau Anda kaya solih ya, ada itu jamaah saya itu kaya banget ya Allah. Kalau mengeluarkan uang itu kayak mengeluarkan sampah. Saya ngomong butuh apa itu nggak pernah ditolak. Butuh laptop, butuh motor, butuh apa itu dikasih, Masya Allah. Apalagi kalau untuk dakwah, ini butuh kitab ini, Masya Allah dikasih. Ini ada orang miskin alamat sini, Masya Allah. Sama Allah malah digerojok dengan kekayaan ya, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kembali, jadi gini, dunia itu bukan tanda kecintaan dari Allah ya. Karena memang dunia itu sesuatu yang tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya. Saking tidak ada nilainya, semua dikasih oleh Allah dengan dunia ya. Sing kafir dikasih dunia, miskin dikasih dunia. Bahkan Nabi pernah lewat sebuah pasar, di pasar itu ada bangkai kambing yang sudah mati dan cacat telinganya, kupingnya cacat. Terus Nabi mengatakan, siapa yang mau beli kambing ini seharga 1 dirham? Orang-orang menolak. Buat apa ya Rasulullah? Ini kambing sudah cacat, sudah mati, nggak ada nilainya. Ya sudah, siapa yang mau gratis? Buat apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, wa inna dunya la ahwanun 'alallahi min hada 'alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah atas kalian dibandingkan bangkai kambing. Jadi mohon maaf ya, kita kan kalau lihat anak binatang mati menjijikkan kan, ya, itu dunia lebih hina dari bangkai kambing. Maaf, kalau orang rebutan dunia itu pada rebutan bangkai, ya betul kan? Ya. Dan jamaah rahimakumullah, sekaya apapun manusia, itu rezekinya sama. Tolong bedakan antara dunia dengan rezeki. Dunia itu, kalau ngomong dunia pasti materi. Kalau bicara rezeki belum tentu materi. Kan rezeki bisa banyak. Ya, tahu yang hak, mengikuti yang benar itu adalah rezeki. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu adalah benar, beri rezeki untuk mengikutinya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan, tambahkan ilmu untukku dan berikan aku rezeki, dan tambahkan rezeki paham terhadap ilmu. Berarti paham terhadap ilmu itu termasuk rezeki. Kalau dunia itu pasti materi. Nah rumusnya gini, makanya kalau kita waktu pagi itu kan ada dzikir pagi itu kan, dzikir ba'da subuh, minta 3 hal kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Rizki yang baik, kita nggak disuruh minta dunia thayyibah, tapi rizki. Jadi gini Pak, ada kalanya orang punya dunia tapi nggak punya rizki. Dia punya pabrik gula tapi kena penyakit gula. Ya, gulanya pindah ke tubuhnya. Ya, pabrik gula ini awake. Dia punya dunia tapi nggak punya rizki, nggak boleh menikmati gula. Dia punya peternakan sapi, dunianya banyak. Ya, cuma dia nggak boleh makan
sama sapi. Pakai lauk sapi ya. Kalau makan kalau sapi rapopo. Naik daging nggak boleh karena kolesterol. Berarti dicabut rezekinya. Ya. Dan ingat, orang kaya dan orang miskin itu rezekinya sama. Sak sugih-sugih wong. Orang nyebut apa? Sultan gitu ya. Sekarang banyak sultan ya. Di Malang siapa? Yang punya bis Juragan 99. Gemilang ya. Punya jet pribadi gitu ya. MS Glow. Yang tahunya itu ya, kalau ibu-ibu kan tahunya bedak gitu ya, merek bedak. Ya, istrinya udah orang nganggap sultan. Tapi sama kan? Yang dimakan berapa piring? 1 piring. Kaya miskin itu rezekinya sama. Ada orang omahe wakeh, omahe 10, sing dituruni pira? Sak kamar, dan itu pun 1. Bukan 10 kamar ditiduri. Maaf, orang miskin pun juga rezekinya seperti itu. Maka jangan terlalu risau dengan rezeki kita. Orang kaya, orang miskin itu sama rezekinya. Wong duwe pabrik, duwe beras wakeh, duwe bulog gitu ya. Masya Allah, duwe sawah, padi banyak, yang dimakan berapa? 1 piring, sama. Makanya kita ini gak usah risau dengan rezeki kita, gak usah takut dengan rezeki kita. Kenapa? Rezeki itu sudah dijamin. Yang kita risaukan, yang kita takutkan itu surga dan neraka kita. Kalau rezeki sudah dijamin, Mbak, sampai ada hadis lan tamutan nafsun hatta tustakmala rizqaha. Seorang itu tidak akan mati kecuali sudah sempurna rezekinya, habis rezekinya. Jadi kalau Bapak Ibu belum mati-mati, berarti rezekinya belum sempurna, belum habis. Jadi lek mati mesti wis entek. Ada sebuah kisah itu kan. Ada seseorang, dia itu berjalan, Pak. Berjalan ndelereng kecegur sumur. Cegur sumur, tolong, dia teriak-teriak ditolong. Tolong, siapa itu? Masya Allah, ditolong, dikeluarkan dia. Ya Allah, dredeg, minta air, dikasih minum akhirnya. Dikasih minum orang ini. Ya aduh lega, Pak, kenapa Bapak tadi kok bisa kecegur sumur tuh, kenapa? Gimana Pak? Skenario-nya, gimana ceritanya? Akhirnya diolah olah KTP, oleh TKP ya, bukan KTP. Ya dipraktek. Nah tadi saya itu jalan gini, melaku, terus saya kecegur dan saya kepreset gini, terus yang kedua itu kecegur tenanan dan mati. Dia mati, kecegur kedua pas mempraktekkan itu mati, bukan yang beneran. Kenapa dia kok mati pada kecegur yang kedua? Ada rezeki berupa air minum yang belum dia habiskan. Begitu dikasih oleh Allah rezeki terakhirnya baru dipanggil oleh Allah. Makanya di sini yang perlu saya tekan, nggak usah takut dengan rezeki kita. Rezeki sudah dijamin. Binatang pun dikasih rezeki. Wong kewane dikasih rezeki. Apa meneh awak yang beriman? Wong orang kafir aja dikasih rezeki, apalagi kita yang beriman, apalagi kening kita yang masih mau sujud kepada Allah, pasti dikasih rezeki. Yang kita takutkan hanya satu, surga atau neraka kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Al-Baqarah 214. Apakah kamu mengira masuk surga? Jadi kalau masuk surga belum pasti. Kalau bicara rezeki surat Hud ya, ayat 6, surat 29 ayat 160 pasti. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Binatang yang merata kujamin rezekinya. Kalau surga belum dijamin. Buktinya ada pelacur masuk surga, ada ulama masuk neraka. Itu yang kita takutkan. Harusnya kan kebalik loh. Pelacur, lonte itu harus tempatnya di neraka. Ustaz kok kasar banget tuh Ustaz. Maksiat itu jangan diperlembut, diperhalus. Nanti orang mengira itu perbuatan baik. Misalnya pelacur, lonte disebut apa? Kupu-kupu malam. Terus apa dosanya kupu-kupu? Ya. Kenapa kok harus kupu-kupu? Atau PSK? Identik dengan apa? Pekerjaan kan, walaupun di KTP tulisannya wira swasta ya. Jadi perbuatan jelek itu jangan diperbaik. Riba ya riba, jangan disebut bunga. Sampai nutang 1 juta riba piro? Wedi kan wong akhirnya. Iya. Biar ada rasa takut ya. Bencong ya bencong, hombreng ojo 47 simil atau apa lagi ya. Masya Allah, nanti dianggap itu perbuatan yang baik. Harusnya pelacur masuk neraka kan? Ulama harusnya masuk surga, terbalik itu. Karena ketidakpastian. Imam Qurtubi menceritakan ada seorang muadzin sampai masuk neraka, muadzin murtad. Ada seorang penghafal Quran murtad, bayangkan. Bahkan ada seorang ulama murtad, Abdullah Al-Qasimi. Anda tahu kan kisahnya itu, Abdullah Al-Qasimi itu kan seorang yang dulu seorang ulama besar.
yang menulis kitab-kitab yang membantah tentang ateis, orang-orang yang anti dan tidak percaya sama Tuhan. Dan Anda tahu matinya sebelum mati dia berpindah ke ateis. Mungkin kalau nama ini sangat asing bagi kita, yang nggak asing saja, Harun Yahya. Loh, bayangkan. Tahu kan Harun Yahya? Video-videonya saya dulu penggemar banget tuh. Saya koleksi, sebelum itu keluar baru saya koleksi, Masya Allah. Dia akhirnya di akhirat masih hidup orangnya. Berarti rezekinya belum sempurna ya. Itu dipenjara oleh kerajaan Turki ya, karena melakukan pelanggaran. Dan itu penyimpangan terhadap agama. Makanya di sini yang perlu saya tekankan, nggak usah takut rezeki kita. Yang kita takuti adalah surga atau neraka kita. Kita di posisi yang mana? Kita belum jamin. Bapak Ibu jamin nggak? Yang sekarang sudah Islam, sudah sholat, sudah puasa, sudah tahajud, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah, jamin? Nggak jamin. Atau kita jamin nggak orang-orang yang mungkin kita naudzubillah kita pandang sebelah mata, pezina, pemabuk, jamin nggak mereka mati dalam kondisi tetap mabuk zina? Nggak jamin. Hudel bin Iyad, Malik bin Dinar dulu kan ulama-ulama yang dulu mantan preman, mantan penjahat, tapi endingnya akhir kehidupannya adalah baik ya. Jemaah rahimakumullah, satu kesimpulan yang bisa kita tarik di sini, jangan takutkan rezekimu, tapi takutkan surga dan nerakamu. Orang kalau dikehendaki baik bukan lewat materi ya. Orang kalau dikehendaki baik itu dimudahkan untuk beramal sholih. Orang beramal sholih itu pilihan. Andai beramal sholih itu bukan pilihan, masjid-masjid kebek kabeh, Imam Bonjol kebek kabeh, kalau memang bukan pilihan. Jamaah rahimakumullah, jangan merasa berbesar hati ketika Allah tambahkan materi kita kepada kita. Jangan mengira sedang dirahmati Allah, dicintai Allah, salah ya. Cinta Allah bukan lewat materi, bukan lewat dunia ya, tapi harta itu bisa menjadi istidraj dari Allah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan sepeninggal kita dari majelis ilmu ini, dari sholat subuh ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau ada yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tertimpa musibah, semoga disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kekurangan, kami doakan semoga Allah memberi kecukupan rezeki kepada Anda. Allah bebaskan kita dari hutang piutang, dan semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai Allah menutup hidup kita dalam keadaan happy ending, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.